Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnananda Saputra. Nomor induk mahasiswa 1863102310110. Kelas IPI 1A, Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, mata kuliah Fikih Ibadah. Dosen pengampu Dr. Zulfa Ismawati MPD. Tugas ujian akhir semester, tema memandikan dan mengkafani jenazah. Hukum mengurus jenazah. Dikutip dari kitab Fathul Qorib bab sholat jenazah yang berbunyi, di dalam mayat orang Islam yang tidak melaksanakan ihram dan bukan yang mati syahid, hukumnya fardu kifayah untuk melakukan 4 perkara, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkannya. Jadi mengurus jenazah hukumnya adalah fardu kifayah, dan perkara-perkara yang dilakukan untuk mengurus jenazah adalah memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkannya. Jenis-jenis mayat diantaranya ada 3. Yang pertama, mayat orang kafir, yaitu kafir harbi dan kafir zimmi. Yang kedua, mayat orang mati syahid. Yang ketiga, mayat bayi yang keguguran. Selanjutnya adalah alat-alat untuk memandikan jenazah. Yang pertama, air bersih dan air campuran kapur barus, daun bidara, atau bisa dengan campuran yang lain. Yang kedua adalah gayung dan ember, atau bisa diganti menggunakan selang air. Intinya yang dapat mengalirkan air. Yang ketiga, sabun dan sampo. Yang keempat adalah kain untuk menutupi jenazah. Kainnya diusahakan 2 helai. Yang pertama untuk menutupi saat mensucikan dan memandikan. Yang kedua untuk mengganti kain yang telah digunakan tadi. Yang kelima, sarung tangan. Yang keenam, kapas. Untuk langkah-langkah memandikan jenazah secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan jenazah di atas meja dan tutupi jenazah dengan kain. Selanjutnya, bersihkan jenazah dari segala kotoran. Kemudian, berniat memandikan jenazah, siram jenazah dengan air kapur barus, berniat mewudukan jenazah, dan yang terakhir, jenazah diberi wangi-wangian. Prakteknya ada di video berikut. Letakkan jenazah di atas meja dan tutupi dengan kain. Kemudian mandikan dengan air yang mengalir sebanyak 3 kali. Kemudian istinjakan jenazah dengan menekan bagian perut dan bagian badannya sedikit ditegakkan. Selanjutnya, bersihkan juga bagian hidung, mulut, dan sekitar mata menggunakan cotton bud, kapas, ataupun tisu. Untuk bagian mulut, bersihkan dengan menggunakan sikat gigi. Istinjakan dengan tetap mengalirkan air sampai kotoran benar-benar bersih. Kemudian berniat memandikan jenazah. Untuk mayat laki-laki, nawaitu ghusla li hadzal mayyiti fardhu lillahi ta'ala. Dan untuk mayat perempuan, nawaitu ghusla li hadzihil mayyitati fardhu lillahi ta'ala. Jangan lupa miringkan mayat ke bagian kanan terlebih dahulu untuk membersihkan bagian belakang, dan kemudian disusul bagian yang kiri, seperti pada video. Selanjutnya, bilas menggunakan air kapur barus. Kemudian bersihkan rambut jenazah menggunakan sampo dan bersihkan badan jenazah menggunakan air sabun. Selanjutnya adalah mewudukan jenazah. Untuk jenazah laki-laki, niatnya adalah nawaitu wudu'a li hadzal mayyiti fardhu lillahi ta'ala. Untuk mayat perempuan, nawaitu wudu'a li hadzihil mayyitati fardhu lillahi ta'ala.
Dan yang terakhir adalah mengganti kain yang telah dipakai menggunakan kain yang masih bersih. Setelah memandikan jenazah, proses selanjutnya adalah mengkafani. Bahan-bahan yang diperlukan untuk mengkafani jenazah adalah: yang pertama, kain kafan diusahakan berwarna putih. Kedua, kain kafan menutupi seluruh aurat. Yang ketiga, jumlah kain kafan 3 untuk laki-laki dan 5 untuk perempuan. Kemudian ada juga kain kafan yang dipotong memanjang untuk digunakan tali. Biasanya digunakan 5 buah atau kurang dari 5 buah. Kemudian adalah langkah-langkah mengkafani. Yang pertama, gelar sehelai tikar. Kemudian letakkan 5 utas tali, yakni 3 panjang dan 2 pendek. Sebanyak 3 tali panjang digunakan untuk sikut, pinggang, dan lutut, sedangkan 2 tali pendek untuk mengikat ujung kepala dan ujung kaki. Yang kedua, gelar kain pertama, yaitu kain pembungkus seluruh tubuh di atas kelima utas tali tadi, sehingga nantinya setelah jenazah diletakkan di atasnya, kain tersebut terletak di bagian kanan jenazah. Gelar kain kedua di sebelah kain pertama selebar punggung jenazah dan ditumpangkan di atas tepi kain pertama, sehingga ketika jenazah diletakkan di atasnya, kain tersebut terletak di bagian kiri badan jenazah. Hamparkan kain ketiga di atas kedua lembar kain yang sebelumnya dan letakkan pada bagian pinggang sampai kaki jenazah. Taruhlah hamparan kapas, serbuk kayu cendana, dan wewangian lain di atas susunan kain tersebut. Mulailah membungkus jenazah dengan diawali dari kain yang ketiga yang paling atas atau sarungnya, lalu disusul kain kedua dan kain pertama secara berurutan. Ikat bagian siku, pinggang, lutut, kaki, dan atas kepalanya dengan tali yang telah disiapkan tadi. Sebaiknya tali pocong diikat ketika jenazah akan diberangkatkan ke pemakaman. Untuk prakteknya simak video berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.